Selamat sore semuanya. Oke, sebentar nih. Oke, teman semua. Halo, selamat sore Kristi. Selamat sore, Pak. Bisa didengar nggak aku? Bisa terdengar jelas. Oke, ini kita Iya, ngisi waktu sore-sore ya. Kita iya, Pak. ngobrol santai aja. Apa Iya. kabar Kristi? Baik, Pak. Puji Tuhan, sehat di tengah PPKM. Oke, ya. Jadi apa dong aktivitasmu sehari-hari pandemi ini ngapain? Hmm, sekarang sebenarnya saya lagi ini, Pak, semester 4 ini ada praktek, tapi karena PPKM jadi praktek kuliahnya online. Jadi ya Kamu sehari-hari mm, kuliah di mana, Kristi? di Duta Wacana, Pak. Duh, di Jogja. Iya, di Jogja saya. Oh, iya iya iya. Iya, Terus terus ngambil iya, apaan? saya ambil ini, Pak, jurusan teologi. Oh, teologi. Oh Iya. iya iya iya. Aku dulu tahun berapa itu pernah ikut ngajar di situ itu. Oh iya, Pak. Oh, udah zaman nggak enak itu tahun 80-an kayaknya. Ngajar makul apa, Pak? Oke, akan ada community apa development gitulah, kayak Oh iya, pengembangan masyarakat gitu-gituan. Nah, iya. itu untuk diakonia kayak gitulah. Ya nah. Iya. Oke, terus apa yang bisa kamu ceritakan ini masa-masa sekarang ini? eh Terkait pendidikan kah, Pak? Ya, Atau ya boleh. Apa yang sedang kamu, apa namanya, apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu gelisahkan gitu. ya sebelum pandemi pun apa ya, Pak, sudah banyak kegelisahan saya gitu terkait Hmm, hmm, pendidikan di Indonesia. hmm, Tambah hmm, lagi hmm, pandemi ini. Jadi eh, ketika semester pertama saya semester 2 kan sudah online karena pandemi pertengahan itu. hmm, 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 hmm. Yang saya pusingkan bukan bukan saya belajarnya gimana, tapi saya Hmm. berpikir bagaimana ya proses pendidikan di tengah pandemi seperti ini gitu. Ya, ya. Yang saya pertanyakan integritasnya gitu, Pak, bahwa ada banyak orang yang ya semakin tidak jujur dengan konsep pendidikan yang online Hmm, ini. hmm, Itu yang membuat hmm, saya hmm. sangat gelisah dan ya begitulah, Pak, itu yang menjadi concern saya awal-awal pandemi itu. Nanti kalau kalau menurutmu apanya itu yang nggak tepat itu apanya? Mungkin dari awal yang nggak tepat tujuan orang tujuan sekolah, tujuan pendidikan itu sendiri ya, Pak, sehingga Hmm, ya keadaan pandemi seperti ini ya tambah apa ya, tambah me- memperkuat itu kesalahan itu gitu, bahwa hmm, hmm, orang hmm, hmm. sekarang untuk lulus, dan untuk lulus itu nilainya harus bagus. Jadi di tengah pandemi seperti ini belajar online orang bisa nyontek di mana-mana demi nilai bagus lulus. Itu sih yang saya pikirin kalau soal pendidikan tengah pandemi ini. Hmm, 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 hmm. Jadi apanya dong kalau gitu yang salah itu tadi selain tujuannya itu apa dong? Konsep pendidikan di Indonesia sendiri pun menurut saya sudah um, mungkin bukan salah, tapi tidak tanggap zaman ya, Pak, di tengah era Ya, revolusi 4 industri 4.0 ini. eh, jadi kan sebetulnya bukan soal online-nya ya, bukan soal Hmm. online itu kan alat, itu kan media sebetulnya kan. Jadi jangan-jangan memang kita ini dibikin nggak mandiri, belajar aja udah nggak mandiri, jangan-jangan begitu. Iya, iya, Apalagi yang tergantung, lain, Pak. mau belajar aja mandiri, nggak mandiri kok. Apa dong? Iya, Sementara sekarang kalau kita ngomong pendidikan itu mesti
konotasinya adalah sekolah, universitas. Jadi kalau orang yang tidak sekolah itu dianggap tidak berpendidikan, dianggap tidak belajar. Itu kan soal akut itu. Nah, sementara sekarang sekolah dipindah ke rumah, Iya. tapi pusat-pusat pengetahuannya nggak di rumah, itu loh, jauh gitu loh. Sementara informasi kan sudah sangat terbuka sekarang, bahkan banjir menurut saya. Mau cari Hmm. informasi aja, apa aja ada itu di internet. Tapi cara belajarnya masih tertutup gitu loh. Jadi sistem pembelajaran yang ada selama ini itu kan mengandekan bahwa informasi itu masih tertutup, masih susah. Gitu. Nah sekarang ini informasi udah kayak gini, udah banjir malah kok. Jadi kalau menurutmu gimana dong? Ya, dari awal konsepnya sudah apa ya, Pak? Menurut saya, Hmm. konsepnya dari awal sudah, saya melihat pendidikan di Indonesia ini sangat rigid dengan berbagai kompetensi yang ada. Jadi, Hmm. hal-hal yang rigid itu yang membuat kita di tengah situasi yang berubah ini ya nggak bisa menyesuaikan. Bahkan sebelum pandemi pun kita nggak bisa menyesuaikan pendidikan di mana Hmm. kita tinggal, di mana kita hidup. Jadi, eh, terlalu kaku, terlalu apa ya, seragam. Itu yang saya lihat sih, Pak. Mungkin konsep Hmm. Hmm. yang seperti itu yang membuat kita ya di tengah pandemi ini pun kita merasa kita apa ya, tidak merasakan kebanjiran informasi itu. Jadi informasi masih tertutup. Kan konsep awalnya. Ya, tapi kan di dunia maya di internet kan udah banjir informasi, mau cari apa aja ada. Iya. Mau cari diferensial integral juga ada. Mau teologi juga ada. Apa aja itu? Sampai apa? Resep masakan aja ada. Apa aja ada gitu. Sementara mas dunia pembelajaran masih di otoritasnya atau masih dikuasai oleh dunia sekolah kan sebenarnya itu. Kalau cuma orang mau belajar aja kan sebenarnya kan nggak ada masalah kan, mau di mana aja. Tapi yang jadi soal orang masih butuh gelar, masih butuh ijazah, masih butuh pengakuan-pengakuan formal seperti sebetulnya kan itu. Kalau belajar kan sekarang ada soal sebetulnya. Orang mau belajar apa aja ada. Di Itu. mana aja. Mm-mm. Iya. Tapi Nah, apa-apa lanjutin. oh, ini apa masalah yang gelar tadi itu, Pak? Karena di Indonesia juga sepertinya menuntut kita untuk memiliki itu ya, Pak. Ya, ya Jadi, apa namanya sudah jadi konstruksi sosialnya begitu. Kalau orang yang nggak punya gelar ya mungkin sekian kali lipat dipercaya orang, tapi kan lambat laun juga orang juga membuktikan juga gelar juga nggak menjamin juga gitu loh. Kira-kira begitu. Toh, nah sekarang ini kan uh, mungkin nanti ya kalau sudah pada tingkat zaman di mana profesor udah pada nganggur itu, nah itu baru tuh. Mungkin itu baru berubah itu ternyata ya untuk hidup ini ya nggak harus seperti itu gitu loh. Sekarang kan ya yang mulai nganggur-nganggur itu kan S2 mulai ya. Kalau yang doktor, profesor kan belum pada nganggur sekarang, masih masih ditampung itu. Itu. Kalau kayak kamu kan mesti ada ditampung juga toh. Nanti habis nggak tahu sekarang dulu kan kayak iya, teologi kan dikirim oleh jemaat kan. Sekarang iya. gimana? Sama seperti perguruan tinggi yang lain. Kamu dikirim juga. Eh, beberapa sinode menempatkan sih Pak. Jadi kami ditempatkan di gereja A, B, dan seterusnya gitu. Ya masih lumayan lah. Kamu nanti selesai masih Ada jaminan dipanggil ya Pak? jemaat masih lumayan. Kalau orang kayak di pesantren gimana tiba tuh? Nanti kalau dikasih gelar ustadz itu kan nanti kalau sudah di masyarakat dia.
mampu menunjukkan itu apa enggak. Kalau kamu kan udah lumayan lah, nanti selesai udah ada yang manggil, udah bisa dipanggil Ibu Pendeta kan masih lumayan. Iya, Nggak tahu mungkin karena jumlahnya belum masih masih dibutuhkan ya. Tapi nanti iya, kalau sudah involutif pendeta ya sama aja. nganggur-nganggur juga ya Pak. Bingung. Iyalah, bingung terus ngapain ini. Gereja nggak ada yang manggil gitu loh. Jadi kalau kamu diutus, Iya, kalau saya nanti misalnya apa lanjut, misalnya mengikuti jalur untuk jadi pendeta gitu, nanti saya diutus Pak ke gereja A dan seterusnya oh, gitu. nah terus sekarang kamu yang ini siapa? Yang membiayai yang ini siapa? Masih sendiri? Eh, Kalau saya mulai semester 3 kemarin sih mulai beasiswa sih Pak. Ah, kalau Iya. dulu saya tahunya dulu zaman tahun-tahun berapa kan kayak sekolah-sekolah teologi itu kan nggak dibuka untuk umum kan. Hmm. Nah, pasti mahasiswanya adalah orang-orang yang diutus dari gereja. Nah, kalau sekarang sudah ikut daftar juga gitu tes, itu baru cari jemaat di mana yang apa namanya yang mau me, nanti membutuhkan gitu atau Hmm, gimana? kalau ini masih tetap sih Pak, masih tetap di awal itu kita harus kalau mau daftar kita syaratnya punya surat Di, rekomendasi dari gereja gitu. rekomendasi ya. Ya, jadi Kamu masih kamu diutus dari mana? Direkomendasi dari mana? dari GKI Pondok Indah Pak. Hmm, Jakarta ya. Iya. Nah, itu anu jadi di gereja aja sama kan ada gereja yang basah, ada gereja yang kering gitu. Kamu masih lumayan lah itu Pondok Indah gitu loh. Kan udah nggak bisa minta kemana-mana toh, harus kembali ke situ toh. Eh, Kalau sekarang sepertinya justru berpindah Pak, kecuali Oh gitu suatu malah. bulan. Iya, Oh jadi nanti tergantung siapa yang butuhin gitu, iya yang tergantung nanti memanggil dari. gitu. Mm-mm. Jadi kayak kayak kamu itu belum tentu nanti balik ke GKI Pondok Indah gitu, belum tentu. Iya, belum Pak. Mungkin nanti bisa di Jawa Tengah justru atau di Hmm. provinsi lain. Terus kamu pengen di mana itu nanti kelak di kemudian hari ini? Wah, gimana ya Pak? Saya kayaknya masih sangat mencintai Jogja, jadi mungkin di Jogja aja Pak. Wah, yes. Kenapa Pak? Masih belum kepikiran Ya keluar untung dari nggak, Jogja Pak. untung yang kasih kasih beasiswa nggak protes. Kalau dulu kan harus balik itu, kalau zaman dulu itu Iya. yang saya tahu itu Hmm. harus balik ke yang mengirim gitu loh. Ah ya, Hmm. oke lah. Kayak apa lagi, Chris? Apa lagi ya Pak? Hmm, Ya, ah, pendidikan di dunia Kristiani kayak apa kalau menurutmu? kalau di kami ada Pak mata kuliah pendidikan Kristiani. Nah, eh, Jadi kamu udah bisa berani mengkritik apa enggak itu sekarang coba. Kalau di dunia Kristiani berani mengkritik enggak? ya mungkin kritik saya mirip juga ya kalau apakah pendidikan Kristiani itu juga cukup kontekstual dengan Hmm, gerejanya sendiri gitu. Karena ya, pendidikan apapun toh harus kontekstual Pak. Ya gitu. Jadi em, melihat pendidikan Kristiani di suatu gereja, em, saya berpikir apakah selaras dengan kehidupan jemaat itu sendiri hmm, gitu. Kalau pendidikan Kristiani penuh dengan kerigitan, ya jadi sama dengan pendidikan di Indonesia gitu, pendidikan dalam tanda kutip pendidikan formal. Hmm. kerigitan yang kamu maksud itu apa misalnya? Eh, Misalnya
seperti apa ya Pak? Buku-buku yang dipakai itu ya tidak bisa dikontekstualisasikan gitu. Misalnya Hmm, karena hmm, biasanya di setiap gereja kan ada buku ini juga ya Pak, buku panduan gitu ya, seperti buku sekolah. hmm, ya, Misalnya untuk anak-anak seperti apa tiap tiap hari Minggu seperti apa. Nah, hmm, kalau misalnya buku itu membatasi setiap gereja untuk eh, melakukan upaya kontekstual terhadap anak-anak di gereja tersebut, berarti saya melihatnya sama saja dengan apa yang saya lihat di sekolah pada waktu saya bersekolah gitu misalnya. kalau umpamanya kayak sekolah minggu, umpamanya menurutmu gimana? Hmm, masih banyak apa ya Pak? Kalau saya melihat sekolah minggu itu, kadang saya melihat sekolah minggu ini tidak disiapkan betul-betul untuk anak gitu. Hmm, Ada jadi seperti apa ya? Seperti ya pengajaran kepada orang dewasa, pengajaran ya, tentang Alkitab kepada orang dewasa hanya ya, ditambah dengan mewarnai dengan kadang bahkan menghafal ayat itu kan sama kayak sekolah ya kerjaannya ngafal iya. gitu. Nah itu ribetnya kalau di urusan agama juga di mana-mana agama apa aja itu urusannya orang disuruh menghafal. Iya, Nah, yang coba kamu kamu berani nggak melakukan subversi di situ? itu Pak. Mungkin Besok kalau udah jadi pendeta, eh, nanti ditentang sama jemaatmu sendiri. ya, saya mungkin mulai dari ini sih Pak. Saat ini kalau pelayanan di mana apa ya? Saya sangat-sangat menjauhi untuk memberikan aktivitas kepada anak-anak itu menghafal gitu. Hmm. Saya saya mencoba mengajak anak-anak untuk em, mengaplikasikan apa yang dia dapat dari sekolah minggu dalam Eh, hal-hal sederhana. Katakan gini nih berandai-andai saya, kalau kamu nanti udah jadi pendeta gitu, kira-kira hal apa, inovasi apa yang mau dilakukan di gerejamu itu? Em, khusus khusus untuk pendidikan anak, saya punya mimpi Pak bahwa gereja itu menjadi gereja yang kembali kepada keluarga, bahwa eh, guru sekolah minggu dengan orang tua itu menjadi satu Hmm. kesatuan pendidik yang tidak bisa terpisahkan, dan itu juga yang saya lihat di sekolah formal. Guru dan orang tua itu harusnya menjadi satu kesatuan pendidik yang mendidik anak secara selaras. Jadi di rumah dan dimanapun anak-anak merasakan pengajaran yang intisarinya tuh sama gitu, tidak tidak berlainan. Itu mimpi saya Pak. Jadi sekolah minggu yang based on the family. Kira-kira langkahnya apa aja itu supaya itu selaras, artinya bahwa itu juga kan sekolah itu kan atau pendidikan itu kan ada tiga aspek kan, ada paradigma, ada metode, ada media yang digunakan. Nah, kira-kira seperti apa itu? Sementara jemaatmu itu udah memahami ya, kalau pelajaran agama Kristen ya dari dulu kayak gini, nggak boleh diubah-ubah gitu. Terus gimana dong? Saya melihat ini Pak, kekurangan keterlibatan keluarga. Jadi saya ngeliat sekolah minggu itu kayak ini, kayak uh, tempat untuk menitipkan anak di hari Minggu. Hmm, Jadi saya pengen orang tua terlibat dalam proses sekolah minggu, baik di entah persiapan atau di hmm, saat mereka berkumpul di sekolah minggu atau setelahnya itu pasti orang tua harus terlibat. Jadi menurut hmm, saya langkah pertama tentu orang tua harus terjun langsung ke sekolah minggu misalnya seperti itu. hmm. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun apa dulu. Katakan kesepakatan-kesepakatan yang mendasar ya, yang penting apa aja. Nah, sehingga ketahuan tuh sebenarnya paradigma para jemaatnya sendiri seperti apa dalam pendidikan. Jangan-jangan sama aja gitu loh. Nanti kalau sama aja, memang
juga tidak kritis, ya kamu akan menghadapi hal yang nggak gampang gitu loh. Hmm. Sekarang kan yang kita hadapi kan di mana-mana kan seperti itu. Iya. Bahkan di agama apa saja juga sebetulnya berpikir yang tidak kritis itu sebetulnya. Sehingga yang terjadi agama hanya kayak hukum, boleh dan Hmm. tidak boleh, salah dan benar gitu loh. Iya benar Pak. Hitam Nah putih. itu itu juga nggak gampang, itu pasti harus ada perjuangan yang cukup ini. Atau jangan-jangan kamu nggak pengen jadi pendeta malah, Sampai, sampai atau sejauh ini, enggak, sejauh ini apa? sejauh Eh, ini, aku aku nangkep jangan-jangan kamu nggak, eh, Chris, sejauh ini Kak, gimana? bah Pak, Sejauh ini apa? sejauh ini mungkin masih Oh masih ya, oke lah, bagus lah. ya, Ya jangan sampai anu. pertanyaan sulit ini Pak bagi mahasiswa teologi. Ya iya, terus ngapain kan gitu? Orang yang di pesantren aja balik ya pasti jadi ustadz gitu loh. Kalau 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 masyarakat umatnya memberi itu kan, nanti kan lulus kan nggak lulus kan kalau udah di masyarakat gitu loh. Iya, Kamu masih Pak. lumayan lah. Oke, jadi kamu ini udah nyiapin ini dong, udah nyiapin skripsi dong. Masih tahun depan Pak, saya masih 2 tahun Oh lagi. tahun depan. Mm-mm. Jadi belum ada gagasannya skripsimu apa gitu ya? Atau sudah Iya, mulai? mungkin fokusnya sudah ada di pendidikan juga, tapi Hmm, mungkin untuk uh, kerangka-kerangka itunya belum tata. kira-kira eh, kalau ngomong pendidikan yang mau kamu potret apa ini? Kalau di Di tentang sekolah minggu apa apa di sekolah-sekolah Kristen atau apa? saya mungkin pendidikan agama di sekolah Kristen, Pak. Hmm, Iya. bagaimana tuh menurutmu tuh? Iya, em, kalau yang saya alami ya di sekolah dulu tidak ada bedanya dengan pelajaran yang lain. Jadi ya cuman Betul. menghafal. Lalu walaupun memang saya pernah punya pengalaman bahwa menemukan guru yang tidak senang menghafal, jadi lebih senang Hmm, mengajak kita berdiskusi gitu. Itu yang membuat saya, oh iya, ada metode lain yang menurut saya lebih membuat saya mengerti kenapa saya harus belajar agama gitu. Dan yang mungkin hmm. membawa saya di sekolah teologi juga karena Nah, diskusi-diskusi itu. selama ini sekolah-sekolah itu dari pendidikan dasar bahkan dari PAUD ya, selalu berangkatnya dari referensi. Nah, kalau sekolah-sekolah agama kan kalau katakan di tempatmu itu kan pasti Alkitab ya yang jadi referensinya. Kenapa referensinya nggak ditaruh di belakang gitu loh? Jadi berangkat dari konteksnya apa dulu nih yang dihadapin, yang di baru buka kitab nggak apa-apa. Ini kan enggak, menurut Matius, menurut apalagi Iya. menurut, jadi ngapalin ayat gitu loh. Hmm. Nah, kamu berani nggak membikin, atau bukan soal berani atau enggak, eh, memungkinkan enggak itu jadi berangkat dari konteks keseharian apa itu barulah mendiskusikan refleksi teologisnya kayak apa gitu. Selama ini kan enggak berangkat dari referensi Iya. di sekolah minggu atau pelajaran agama apapun itu kan selalu berangkat dari kitabnya gitu loh. Bukan kitabnya di belakang yang mendukung konteksnya gitu.
Kalau kalau menurutmu gimana itu? Ya, konsep konsep kontekstual seperti itu mungkin yang justru yang saya dapatkan sekali ketika sekolah teologi di Jogja ini, Pak. Hmm, 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 Eh, Kami di apa ya, seolah di breakdown lah konstruksi pemikiran kami, dan kami diminta untuk membuat ya contohnya khotbah atau misalnya renungan yang dimulai dari hmm, apa yang jemaat alami di keseharian gitu, bukan dimulai dari apa yang dikatakan Alkitab gitu. Jadi hmm, hmm. ya mungkin itu bisa seharusnya sudah diaplikasikan di jemaat juga ketika nanti lulus. Fenomena itu udah mulai terjadi atau belum? Eh, menjadi mungkin menjadi salah satu concern kami, Pak, Bukan, di maksudnya setiap sekarang ini eh, di dalam prakteknya itu sudah mulai terjadi atau belum? kalau Atau menurut masih saya kan gagasanmu itu? kalau menurut saya di beberapa gereja yang saya tahu sudah mulai Hmm, walaupun belum sepenuhnya seperti itu gitu, Pak. Masih menyesuaikan diri karena guru-gurunya juga sudah terbiasa dengan ngajarin hmm, tentang kitab dulu baru bicara soal anak-anak apa yang anak-anak hadapi gitu misalnya. hmm, hmm, hmm. Saya masih melihat penyesuaian diri untuk mengubah cara pandang dan sebagainya. Kira-kira hambatan apa yang akan akan kamu hadapi itu dalam pilihan-pilihan seperti itu? Hambatannya Kan harus tentu kan harus sudah dihitung dari sekarang. em, hambatannya tentu ini ya Pak. Tentu ada banyak, mungkin ada beberapa pihak atau nanti satu dua pihak yang tetap berpegang teguh pada apa yang disebut tradisi misalnya. Tradisinya Hmm, seperti itu, nggak boleh diubah, itu hal yang pakem. hmm, Apalagi tentang apa ya, pendidikan agama mungkin justru dianggap hal yang suci, udah seperti itu, gitu. Nggak boleh diubah. hmm. Itu menjadi yang saya hitung dari sekarang tuh jadi kayak hambatan yang paling besar sih, mengubah itu. Ah, kan kamu harus punya argumentasi untuk itu. Hmm. Kira-kira argumentasimu apa itu? Argumentasi itu kan upaya untuk meyakinkan orang lain gitu. Kalau dalam konteks pendidikan Kristen atau pendidikan Kristiani, saya mulai dari bahwa Alkitab itu ditulis dalam konteks dan kita hidup dalam konteks. Untuk itu kita harus berangkat dari konteks karena konteks apa ya? Konteks Alkitab ketika ayat itu ditulis tuh itu juga punya konteks sendiri sehingga apa yang paling Ya, penting ya. langkah pertama adalah konteks kita supaya kita bisa memahami dan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca gitu Pak. Kalau bayangan saya, pedoman Nah, saya. mungkin ya ini aja berandai-andai aja, berandai-andai aja. Mungkin kamu harus harus mulai menstudi eh, kenapa di negara-negara maju ya seperti di Eropa, di Belanda juga saya dengar juga di Australia gereja-gereja ditinggalkan oleh jemaatnya. Nah, mungkin harus di studi itu sehingga itu bisa memperkuat argumentasi kamu. Ini loh kalau kita nggak memulai mengubah paradigma, nggak mengubah metodologi gitu, ini akan sangat mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama seperti itu gitu loh. Iya, Kamu kira-kira pernah gitu. nggak mencoba menstudi itu, paling nggak baca-baca apa namanya realita-realita seperti itu di Eropa, di Belanda, di Australia, umpamanya, di mana Yang gereja-gereja ditinggal oleh jemaatnya itu. kalau yang saya pernah baca itu tentang ini sih Pak, pemuda. Jadi kelompok usia pemuda yang mulai meninggalkan gereja di Amerika. Hmm, Eh, Alasannya karena pemuda-pemuda Amerika saat ini menjunjung tinggi
kebebasan. Sementara itu yang nggak Hmm, mereka temukan dalam gereja. Gereja penuh ya, batasan, penuh aturan, dan itu yang membuat mereka ya udah tidak usah lagi ke gereja karena bukan suatu tempat untuk menemukan kebebasan berekspresi misalnya seperti itu. Yang pernah ya. saya baca. Intinya kan mereka nggak mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan di problem keseharian kan. Tapi kalau fenomena di Amerika tidak hanya gereja menurut saya, pendidikan pun sudah mengalami seperti itu. Bahkan angka drop out ya untuk uh, tingkat SMA dan perguruan tinggi itu cukup tinggi, 70% itu kan cukup tinggi. Karena apa? Karena menurut saya bukan soal apa-apa, realita sudah menunjukkan bahwa memang tidak menjawab zaman yang diperlukan oleh siswa atau jemaat gitu loh. Nah, karena situasi kultur budayanya demikian mendorong kebebasan berpikir sehingga orang secara cepat bisa menentukan pilihan gitu ya. Ya mungkin di Indonesia pasti belum lah ya, tapi belum bukan bukan berarti nggak mungkin gitu. Kira-kira begitu, Chris. Nah, tapi Iya, menurut saya cukup cukup menarik kalau kalau mungkin ada argumentasi-argumentasi yang sifatnya adalah studi dari negara lain soal-soal kayak gitu kan cukup menarik untuk karena zaman zaman apa namanya keterbukaan informasi seperti ini bukan berarti nggak mungkin ya, nggak mungkin itu terjadi di lingkungan kita gitu. Itu cobalah jangan-jangan itu harus jadi studi yang memperkuat argumentasimu gitu loh. Kenapa memilih memilih seperti ini? betul, Pak. Siapa tahu besok kamu akan menghadapi jemaat yang udah lebih kritis karena kan pasti seusia usiamu lah ya paling di atasmu dikit lah. Sekarang kan sudah perubahan generasi kan. Iya, Walaupun sudah. mungkin masih ada lah yang generasi tua yang menguasai gitu ya, tapi saya kira generasi mudanya kan semakin banyak. Jangan Iya, sampai generasi mudanya juga cuma memfotokopi apa yang sudah terjadi selama ini gitu loh. Itu betul. Beda generasi harusnya beda cara ya, Pak. ya mestinya harus berubah. Coba apalagi kamu ceritain apa namanya suka dukanya di sekolah teologi itu kayak apa gitu loh. Kamu Hmm, pernah nggak membayang membandingkan dengan universitas lain dan sebagainya atau apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini menurutmu kayak apa itu? kalau soal membandingkan, eh, mungkin saya ya nggak bisa dianggap nggak terlalu lah Pak. Dan saya juga nggak bisa dibilang nggak pernah merasa minder dengan Hmm, mungkin universitas atau jurusan lain gitu. Tapi kalau kesulitannya mungkin em, pengaplikasiannya hmm, saya karena apa ya sangat berfokus pada kontekstual jadi ketika mengaplikasikan ya mungkin mempelajari konteks yang Pak menurut saya paling hmm, menguras pikiran bagaimana ya melihat fenomena-fenomena di masyarakat ini lalu bagaimana ilmu hmm, teologi itu hmm. mampu memberikan sumbangsih gitu itu yang Ya, ya, ya. jadi kesulitan. Tapi ngobrol-ngobrol kamu udah pernah baca bukuku? Saya baru baca yang ini Pak, apa esai yang revolusi otomasi Oh, ya. oh Saya waktu yang itu eh saya waktu itu ikut itu diskusi Bapak di DH apa PHI PHI. ya. Oke. Ya, itu sebenarnya refleksi aku yang terakhir-terakhir ini sebetulnya.
ketika masa pandemi dan merebaknya dunia digital sebetulnya. Menurutmu gimana itu tulisan itu? Kamu kan ikut diskusinya juga ya. Menurutmu gimana itu refleksimu? Itu kan refleksi aku itu. Iya, saya ini sih Pak, terbuka untuk melihat era yang kita hadapi saat ini gitu. Seperti apa sih perbedaannya sama era dulu dan ya menurut saya betapa usangnya sistem yang kita punya sekarang. Ya, ya, ya. Ya, sangat tidak tanggap zaman. Itu yang saya lihat dari essay. Kan dari tulisan itu kan saya pengen membicarakan bahwa ke depan ini orang sudah nggak ditanya kamu itu tahu apa, tapi kamu bisa apa sih gitu loh. Nah, kalau Alkitab itu kan tahu, tapi apa sih di dalam Alkitab yang membuat kamu bisa apa? Nah, itu konteksnya mestinya di situ gitu loh. Iya. Sekarang kan orang yang tahu Alkitab kan banyak banget. Kira-kira begitu. Terus apa lagi dari apa namanya refleksi tulisanku itu? Hmm, saya menemukan ini Pak, apa tentang yang tadi di awal saya sebut tentang betapa rigidnya Indonesia ini dan betapa justru kita dituntut untuk tidak rigid di zaman seperti ini gitu. Bahwa sistem yang saat ini mengakomodasi era industri Henry Ford, tapi kita sekarang udah di 4.0 dan yang menuntut kita untuk apa ya, kreatif, untuk menjadi ya memberikan inovasi-inovasi baru gitu. Ya, ada kecepatan, ada apa namanya mudah adaptasi, dan tentu saja harus inovatif gitu loh. Itu tantangannya kan itu. Nah, biasanya di sekolah-sekolah yang saya kira memilih cara tertutup itu pasti untuk kecepatan pasti kalah dengan apa yang terjadi di luar gitu ya. Misalnya ada sekolah-sekolah yang sekarang memilih di informatika umpamanya ya di dunia apa elektronik ya komputer dan sebagainya. Sementara di luar udah tiap mungkin tidak hanya hari ya udah jam itu berubah, tapi di sekolah masih bertahun-tahun masih mempelajari itu ya, begitu keluar udah ketinggalan gitu loh. Nah, saya kira kalau dunia teologi itu kan dunia prinsip ya. Nah, tetapi prinsip ini kan harus melekat pada kenyataan sehari-hari. Itu yang bisa aja orang nggak keluar dari situ karena malas atau kemalasan akademik ya, bisa kemalasan berpikir, bisa macam-macam sehingga ya sudahlah daripada susah-susah ya udah ini direproduksi aja terus gitu loh. Itu. Jadi apa rekomendasimu nih melihat situasi kayak gini nih? Saya cuman ini sih Pak, dari dulu membayangkan pembebasan, maksudnya sistem Indonesia jangan terlalu rigid. Saya pernah ini Pak membaca sedikit gitu tentang bagaimana penggunaan konstruktivisme dalam pendidikan, dan itu menurut saya menarik karena dalam konstruktivisme kita nggak melihat pengetahuan sebagai yang ada untuk ditemukan, tetapi sebagai konstruksi dari apa yang kita temukan gitu. Jadi itu menurut saya lebih bebas ketimbang misalnya dalam pendidikan, kalau yang dulu saya alami gitu, kita disajikan fakta, kita harus menyerap fakta itu, kita harus tahu fakta itu dan hafal. Tapi kalau misalnya saya boleh usul menggunakan konstruktivisme dari biasa, itu jadi kita diharapkan untuk menemukan apa yang ada, misalnya fakta-fakta yang ada di hadapan kita, lalu kita diminta untuk mengkonstruksi jawabannya sendiri gitu. Dan itu menurut saya lebih membuka peluang untuk
terjadi pengetahuan-pengetahuan apa munculnya pengetahuan yang baru, inovasi-inovasi. Itu yang saya sebenarnya dari dulu impikan gitu, Pak. Ya, tapi jangan mikir Indonesia lah, terlalu gede itu. Ya, nanti di ruang lingkupmu di mana itu aja di situ. Karena kalau Iya. mikir Indonesia udah pusing sendiri kita. Oke, ini coba lihat di chat ada nggak pertanyaan atau orang yang mau ini coba dicek. Kamu yang Ah, matanya masih awas. belum ada, Pak, kayaknya. Oke, silahkan kalau ada teman-teman yang mau bergabung bisa apa nulis chat. Belum ada ya? Belum. Atau komen atau apa? Komen. Salam dari Surabaya, Pak Kiai. Hmm. Sehat selalu. Membangun kesadaran kritis ala Pak Toto. Belum ada nih pertanyaan. Oke, bisa dilanjut. Ya, Pak. Jadi kamu lulusnya berapa tahun lagi dong? Dua, Pak. 2023 saya harusnya lulus. Ini udah dua mau 2021. ah. Masih 2 tahun lagi. Oke, jadi walaupun masih dalam pemikiran, masih dalam konsep, atau bahkan belum konsep, yang masih pemikiran-pemikiran itu, kira-kira eh, yang kamu meyakini betul tadi ya, mau mengangkat di apa namanya pembelajaran di sekolah minggu itu ya, atau sekolah-sekolah Kristen pada umumnya. Eh, saya mungkin cita-citanya di sekolah Kristen pada Hmm. umumnya. Mungkin fokus saya Ya akan ke situ. berarti kan harus 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 ada sekolah-sekolah yang diteliti toh. Iya. Kamu udah bayangin mana itu yang mau jadi bahan apa risetmu itu? Wah, belum sih, Pak. Kalau itu saya Hmm. hari-hari ini latihannya mungkin dengan sekolah saya sendiri ya. Saya coba ingat apa yang dulu saya alami, misalnya begitu. Di mana maksudnya? Oh, eh, kamu di Jakarta semua sekolahnya? Iya, SD SMP saya di Depok, terus pindah ke Hmm. Jakarta Selatan. Itu mau kan tetap harus harus ada riset yang harus dilakukan toh. Mm-mm. Nah kan tetap harus memilih kan sekolah mana kan gitu kan. Jadi Iya, jadi mau balik ke sekolahanmu itu dulu. belum tahu sih Pak kalau untuk ke depan, cuman saya cuman Bukan maksudnya mencoba. yang untuk skripsi. Iya, saya masih berpikir untuk Mau itu. seluruh tingkatan atau cuma katakan SMA saja atau SMP atau seluruh sekolah atau pendidikan Kristen secara umum. Saya antara secara keseluruhan atau fokus di SD, Pak. Hmm. Mm-mm. Mungkin antara dua itu sih, kalau fokus SMP dan SMA, mungkin saya nggak terpikirkan, tapi kalau mau satu jenjang mungkin SD yang saya pilih Hmm. Hmm. untuk di riset. Kamu SD-nya juga Kristen? Iya, saya dari SD sampai SMA. Hmm. Hmm. Kalau Kristen. Ya kalau bekas sekolahanmu sendiri kan mungkin nggak terlalu ribet ya. Nggak- apalagi kalau guru-gurunya masih belum ganti atau nggak tahu gimana. Jangan-jangan udah berubah semua. Atau masih ada guru-guru yang dulu ketika kamu sekolah masih ada. Cukup banyak yang udah pensiun, tapi masih lumayan sih Pak yang ketika saya SMA masih lumayan banyak, gurunya masih sama.
Tapi lebih ke pelajaran agama ya, anunya fokusnya ya, Iya. fokus ininya. Oke, bagus lah itu kalau paling tidak eh ya paling tidak skripsinya itu tidak hanya untuk syarat kamu selesai, tapi juga bisa berperan menjadi wahana penyadaran juga sebetulnya. Jadi kan harus bagus anunya, risetnya, penelitiannya, ngerjainnya harus bagus. Kalau pengen skripsinya itu tidak hanya sekedar untuk lulus dari sekolah teologi. Hmm. Jadi sekarang ada berapa orang tuh angkatanmu itu? Angkatan saya ada 52 Pak, saat ini. lima Itu puluh kan dua orang. nggak ada jurusan-jurusan kan? Iya, hanya teologi aja. Semua sama toh, Sama Pak. cuma angkatan aja kan? Iya, betul. Jadi Pak Gerit masih ngajar nggak? Masih Pak, Prof. Wirid masih Hmm. mengajar. Dosen-dosen muda banyak nggak sekarang di STT Duta Wacana? Cukup banyak Pak yang masih muda-muda. Mungkin lebih banyak yang muda juga sepertinya. Itu masih STT atau sudah lebur jadi universitas? Sudah lebur Itu Pak. jadi apa? Fakultas atau jurusan itu? Jadi fakultas, lalu nanti ada Mhm. prodi-prodi. Karena sudah lebur jadi universitas Duta Hmm. Wacana. Jadi fakultas teologi ya gitu ya. Iya, betul. Ah, oke, jadi apa lagi, Chris? Ah, ya Pak. Ini ada yang tanya, Silakan apa tuh pertanyaannya? ini bagaimana membangun konsep pembelajaran yang memerdekakan itu, Pak? Wah, tanyanya kok ke saya, mestinya ke kamu yang jawab, nah. Aduh. Apa kalau menurutmu itu? Kalau menurut saya, pertama-tama ya eh, tahu masalah yang dihadapi oleh kelompok pelajar yang dituju. Tuh, Hmm. kalau saya membayangkan, dia tahu Jadi kan, masalahnya. hmm, mm, jadi kan berarti kan gurunya juga harus merdeka, sekolahannya juga harus merdeka. Masa Betul, Pak. muridnya suruh merdeka, gurunya nggak merdeka? Betul. Itu syaratnya itu sebelum mengolah pembelajarannya. Terus ada apa lagi tuh? Eh, Bagaimana cara meningkatkan gairah belajar para pembelajar? Hmm. Karena selama ini para pembelajar masuk ke dalam pendidikan formal hanya mengikuti mayoritas masyarakat yang melakoninya. Ya, itu kalau sudah masuk ke urusan pragmatis ya susah ya. Apa namanya, semangat itu kan karena ada berbagai hal, tidak hanya yang pragmatis gitu. Nah, yang pragmatis itu seringkali tidak membuat orang bergairah. Umpamanya kayak kayak Kristi mengerjakan skripsi kalau hanya sekedar untuk menyelesaikan apa namanya kuliah ya mungkin agak tidak terlalu apa namanya, uh, prosentase gairahnya ya pasti pasti nggak sebesar kalau memiliki obsesi atau pemikiran bahwa skripsinya itu ya diharapkan bisa bisa juga untuk me, menyumbangkan kepada masyarakat lebih luas, yaitu kan berbeda. Ya sama kan kalau orang ngajar cuma ya
dia sebagai pekerjaan yang ya pokoknya dilakukan ya mungkin berbeda gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi ya nggak ada tipnya kayak apa, triknya kayak apa ya nggak ada. Akan tergantung background orangnya kayak apa gitu loh. Oke, apa kira-kira ini saranmu ini untuk teman-teman yang bergabung di sini juga mungkin juga harapan kepada saya juga nggak apa-apa. Ya, eh, harapan saya mungkin semakin banyak teman-teman yang Ah, berkecimpung atau memiliki gairah di bidang pendidikan karena pendidikan Indonesia butuh banyak orang untuk mengalami apa ya, untuk hmm. berubah, untuk maju, untuk semakin baik. Terus seperti itu, Pak, kepada teman-teman. Nah, buku saya itu kan sebetulnya mencoba untuk mendokumentasi apa yang dilakukan di Sanggarana Alam itu sebenarnya. Jadi lebih ke background pemikirannya apa gitu ya, terus metode yang dikembangkan apa. Nah, ya itu lebih ke sebetulnya lebih ke paradigmanya sebetulnya yang sekolah biasa saja itu. Nah, kalau yang prakteknya itu ditulis oleh fasilitatornya. Fasilitatornya menulis praktek yang sehari-harinya untuk mempraktekkan dari buku yang sekolah biasa saja apa. Karena dulu ketika sekolah biasa saja dikeluarkan gitu orang menanyakan terus ini gimana cara cara melaksanakannya. Terus fasilitatornya semua hampir sebagian besar fasilitator menulis pengalaman sehari-harinya. Nah, itu bukunya judulnya Sekolah Apa Ini? Itu prakteknya gitu loh. Jadi merecord dari risetnya anak-anak, terus bagaimana mengolah apa yang dilakukan anak-anak, terus perannya fasilitator kayak apa, perannya orang tua seperti apa. Nah, itu di buku Sekolah Apa Ini. Kayaknya kamu mesti baca dua-duanya kalau kalau mau memperdalam yang apalagi skripsimu lebih ke pendidikan dasar ya. Karena Ya, walaupun di Sanggarana Alam ini sekarang sudah sampai SMA, tapi sebetulnya kalau mau ngomong pengalaman ya sebetulnya lebih banyak pengalaman di pendidikan dasar sebetulnya. ya, Kamu Pak. mesti baca itu. Ya, i- Nah, saya ini gantian saya kasih informasi lah. Saya di masa pandemi ini juga lagi nyiapin kolaborasi menulis buku dan nanti di dalam bukunya itu ada kolaborasi juga dengan pemusik. Jadi nanti di bukunya itu ada flash disk, ada album album mini album lah. Sebenarnya kita juga bicara pendidikan sebetulnya. Judulnya ini masih sementara ini gagasannya itu orang-orang tidak memanusiakan manusia. Nah, nanti mini albumnya juga itu. berarti kumpulan tulisan, Pak, atau Ya, saya kolaborasi juga nulisnya. Saya oh, kolaborasi dengan ada anak muda juga. Aku mikir bahasaku kan ini udah bahasa jadul ini orang tua gitu lah. Jadi kolaborasi dengan anak muda gitu ya. Mungkin seusia kamu di atas kamu dikit lah. Paling enggak anak-anak milenial sekarang itu mungkin bisa ngikutin bahasanya ya. Karena kalau saya kan bahasa pendidikan kayak gitu kan mesti jadul banget kan anak muda sekarang kan nggak suka pasti. Kamu suka nulis nggak? suka, Pak, suka nulis. Nah, nanti mungkin bisalah kamu bantuin mereferensi atau mendiskusikan atau apa gitu loh. Moga-moga cepat jadi nih. Ini lagi Iya, dikerjain. Jadi paralel nih yang ngerjain lagu-lagunya juga jalan, yang nulis juga jalan. Nanti diharapkan
selesai bareng gitu langsung masuk produksi gitu. Jadi itu nanti yang disertakan di bukunya itu ada flash disk gitu. Hmm, Ya, lagu-lagunya ya Pak. iya lagu-lagunya juga Hmm. juga ngomong tema yang sama gitu. Judulnya juga sama dengan bukunya gitu. Ya, ini anu aja yang ngisi pandemi lah ya. Jadi ini mesti kolaborasi nih dengan banyak orang gitu. Jadi kolaborasinya dengan tadi penulis yang masih muda, terus apa namanya dengan pemusiknya, terus saya nulis liriknya karena mesti temanya harus sama kan. Iya. Mm-mm. Hmm. Jadi ya nanti oke lah ini untuk teman-teman yang bergabung di sini ini sekalian informasi ya. Jadi saya mau menggunakan pre-order aja siapa yang di pre-ordernya yang pesen gitu nanti udah uh, langsung langsung di anu aja saya akan mencetak tergantung dari yang memesan. Iya kan? Berarti Itu. cuman pre-order ya Pak? Eh? Berarti hanya Kenapa? pre-order. Ya nanti yang dicetakan pertama itu melalui pre-order. Oh, Mm-mm. Karena kan ya cukup ini kan. Ini kerja paling tidak kan yang ada vokalisnya, ada yang bikin hmm. musiknya, ada yang nulis, ada yang editing, ada yang apa namanya yang di desain grafisnya dan sebagainya. Ya moga-moga dalam 1-2 bulan ini udah bisa keluar lah. Iya. Semoga Hmm. keluar, Pak. Kamu bantuin dong, Promosinya Pak. Saya eh? siap untuk promosi. Atau bikin inilah. Nanti kamu bisa bikin umpamanya pas launching kan nggak cuma sekali ya. Kamu bisa bikin hmm, bisa bikin bisa bikin diskusi anu Hmm. aja, diskusi diskusi virtual aja. Umpamanya membedah buku itu sama Hmm. sama artinya seluruh produksinya kayak apa gitu loh. Bisa kan, Chris? Bisa Pak. Di Nah, iya. ajak. Kamu punya kelompok diskusi atau apa enggak? Eh, Kalau saya kelompok diskusi teman-teman kuliah, tapi nggak ada Uh-huh. yang komunitas gitu, saya belum punya. Ya, bukan komunitas tapi kamu kan banyak teman juga toh. Iya, jadi saya coba membuka ruang diskusi juga Pak. Nah, Iya lah. Nanti kalau udah ini tak tak kirimin lah supaya kamu bisa bikin diskusi gitu. oke, siap Disku, Pak. diskusi dengan sekarang kan kalau kamu tadi berpikir pengen mengubah pendidikan dasar di dunia kekristenan itu, kamu punya teman enggak tuh yang bisa jadi partner untuk mewujudkan pikiran itu. Paling enggak punya teman kelompok atau apa. Iya, kalau eh, teman-teman yang satu visi gitu, saya sudah cukup ini sih Pak, mulai menemukan gitu satu visi Hmm. tentang pendidikan Kristiani gitu. Udah mulai cari-cari juga yang jalan punya cita-cita yang apa ya, intinya sama seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Udah. Oke, apalagi Chris, apa yang bisa kamu sarankan kepada teman-teman yang selain tadi ya, ada semakin banyak orang yang
memikirkan yang bergerak di dunia pendidikan, apalagi mungkin juga yang agak khusus di teman-teman di yang bergerak di orang-orang Kristiani, mungkin kamu punya harapan apa? Harapan saya pendidikan Kristiani untuk siapapun di gereja, di sekolah, di rumah itu juga mampu memberikan sumbangsi untuk perubahan sosial di tengah-tengah Hmm, masyarakat. hmm. Jadi gereja secara nyata bisa hadir untuk memberikan sesuatu. Oke, jadi berarti kamu selama di Jogja juga di GKI juga? Iya, untuk pelayanan saya masih di Hmm, DKI. jadi oke, ini agak terakhir-terakhir. Jadi eh, apa yang kamu paling sukai di nggak tahu di mata kuliah atau apapun ya selama di kuliah di teologi ini apa? Eh, yang paling saya sukai pendidikan Kristiani. Nanti itu ada banyak juga Pak, tapi intinya pendidikan Kristiani. Lalu yang kedua filsafat. Dua Hmm, mata kuliah itu yang ya yang membuat saya apa ya, bisa dibilang membuat saya semangat, selalu semangat untuk mempelajari. oke, Chris, Chris, aduh aku namanya sering keliru-keliru. Siapa Kristi namamu? Ah, itu panggilan atau apa? panggilan. Nama saya memang Hmm, Kristi, cuman belakangnya ada Kristi Kirana Kusmastuti gitu. Dipanggilnya Kristi. oke, oke. Iya. Kira-kira gitulah ya ngobrol-ngobrol kita gitu. Jadi Iya. eh, saya kira anu lah, saya semakin optimis ya kalau ada banyak orang-orang muda yang mulai gelisah di dunia pendidikan itu karena dulu itu selalu pendidikan itu selalu hanya dipikirnya ini urusan orang tua gitu loh. Nah, menurut saya sekarang memang ya harus diambil alih oleh anak-anak muda. Jadi semakin kamu memiliki banyak teman yang memiliki kegelisahan yang sama di dalam dunia pendidikan itu akan semakin apa namanya akan semakin bagus lah. Jadi sekali lagi saya menyarankan ke Kristi mungkin memang perlu membaca dua buku itu. Satu yang buku sekolah biasa saja nggak tahu nih masih ada apa enggak itu kayaknya mau dicetak lagi. Yang kedua buku sekolah apa ini. Itu bisa jadi bahan kamu untuk apa namanya sebetulnya itu yang kamu ikut diskusi yang apa namanya otomasi itu kan sebenarnya kristalisasi dari apa namanya refleksi kegelisahan pendidikan yang terutama yang coba dilakukan di Salam. Kira-kira begitu ya, Chris ya. Terima kasih Iya, Kak. banyak. Terima kasih banyak Hmm. juga sudah diajak Oke, ngobrol-ngobrol. nanti kita nanti aku siap lah kalau kamu udah mulai mulai nulis skripsinya gitu. Saya mungkin bisa siap bantu-bantu pemikiran lah. Mungkin kamu bisa Oke, Pak. diskusi lagi. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih lebih detail ya soal itu ya. Apalagi kalau kamu yang butuh untuk skripsi itu kan akan jauh lebih menarik apa namanya diskusinya. Oke, teman-teman semua yang bergabung obrolan sore ini saya dengan Kristi yang sudah mengikuti, terima kasih banyak. Moga-moga ada manfaatnya ya obrolan obrolan santai ini dan moga-moga ini kalau teman-temannya Kristi banyak yang gabung ya semakin intan lah ngomongin apa yang tadi kita bicarakan di sini. Terima kasih banyak, Chris. Sampai Ya, jumpa terima kasih ya. banyak. Sampai Ya, jumpa. Terima kasih oke ya. teman-teman. Oke ya. Ini gimana caranya? Ada tombol X, Pak, di atas. Oh ya, oke oke. Iya.
Oke.